Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro Saver, Bros TV kembali mengudara. Dan ini hari ketiga di rapat pleno pengurus pusat yang diperluas RP3YD. Dan mungkin pemirsa melihat narsum di hadapan Bros TV ini, loh kok dia lagi? Betul, dia lagi. Karena apa? Karena kemarin saat kita bincang tentang Komisi A tentang anggaran dasar terputus tengah jalan. Terputus karena apa? Karena beliau harus menghadiri rapat komisi yang belum selesai. Bang Dr. Widi Handoko SHSPN, tapi nggak mau disebut gelar, Bang Widi aja katanya. Oke, Bros mah seneng-seneng aja manggil Bang Widi, Bang Doktor, Bang Prof, setelah kan gitu. Bang Widi aja. Bang Widi, kita lanjut yang kemarin dulu nih. Kemarin kan perubahan anggaran dasar itu dibilang full, tidak ada 5 ya kemarin ya, baru 5 ART. Oh yang anggaran dasar kan 5 yang rencana mau ada bukan perbaikan ya, upgrade. Disesuaikan dengan perkembangan zaman kan gitu, ada 5. Nah, konsepnya gimana nih untuk perubahan itu? Kan nggak serta-merta hari ini dirancang langsung jadi, kan nggak mungkin. Nah, gimana nih untuk di komisi, dan kan ada tanggung jawab setelah RP3YD ini untuk melakukan perubahan kok, perancangan. Langkah selanjutnya setelah selesai di komisi A dan sudah di rapat plenokan kemarin, di rapat pleno kedua, gimana Bang selanjutnya Bang? Ya, jadi memang kalau kita bicara soal aturan ya, apalagi kita bicara tentang anggaran dasar. Anggaran dasar itu akan menjadi fakta semi servanda bagi seluruh anggota, dan tidak sekedar kita yang membuat pengurus. Siap. Itu yang perlu dipahami. Beda kalau kita dalam konsep perjanjian. Kalau perjanjian, fakta semi servandanya itu hanya para pihak. Oh, berarti ini akan melibatkan? Iya kan, itu undang-undang bagi seluruh anggota kan. Ya, anggaran dasar itu kan undang-undangnya organisasi. Iya. Jadi saya juga perlu, saya selalu mempunyai, atau saya selalu memegang 3 prinsip. Apa tuh? Yang diajarkan oleh guru-guru besar kami, baik itu oleh Prof. Sacipto Raharjo maupun oleh Prof. Sutandio, bahwa dalam hal hukum itu, khususnya dalam hal kajian-kajian hukum, penting kita to explore, to criticize, and to understand. Nah, kita boleh mengungkap apa saja, kita tidak perlu menjustifikasi, lalu kita boleh mengkritisi. Tentunya beda mengkritisi dengan menjustifikasi. Kemudian yang terpenting adalah kita selalu memberikan to understand, solusi atau jalan keluar yang setidaknya dia terintegrasi dengan apa yang kita kritisi. Ya, solusinya harus matching, istilahnya anak-anak muda. Klop ya Harus klop. Ya. Maka kalau saya membicarakan tentang anggaran dasar yang sebagaimana Gross sudah lihat sendiri, bahwa kemarin itu kan disepakati anggaran dasar itu tidak aspiratif, itu tidak boleh dibahas di situ. Karena apa? Ini memang RP3YD, bukan kongres, bukan untuk untuk mengoreksi draft yang dari PP 2, juga bukan untuk membahas pasal per pasal, karena itu aspiratif ya. Oleh karena kita, kebetulan saya dan Bang Made terpilih untuk memimpin di komisi itu, saya memberikan sebuah gambaran bahwa tidak mungkin aspiratif ini lalu kita lakukan istilahnya kita lakukan pembahasan pasal per pasal, karena itu akan membuang waktu. Karena aspiratif itu nanti masih harus digodok lagi oleh PP.
itu yang perlu dipahami. Sehingga kami kemarin memberikan sebuah usulan, sebagaimana peserta juga ada yang mengusulkan untuk dibentuk ad hoc. Oke, tim. Ya, ad hoc. Artinya tim itu hanya difungsikan untuk ya seperti kalau saya ini kan Ilustrasikan. seperti undang-undang itu ada tim penyusun tersendiri yang itu biar fokus ya. Kalau PP kan masih pengurusannya masih luas. Ya. Kemudian kalau itu diserahkan bidang organisasi pun tidak bisa. DPR juga nggak bisa diserahkan dia butuh naskah akademis, butuh masukan yang lain dan sebagainya. Kita juga harus begitu Untuk melahirkan undang-undang yang benar-benar ya, yang berkualitas tuh harus gitu. Padahal kalau kita lihat banyak undang-undang, banyak peraturan menteri dan banyak peraturan pemerintah maupun ini yang kadang-kadang masih banyak sekali kita temukan hal-hal yang tidak logis gitu. Padahal kita kalau bicara hukum itu harusnya tetap kita pada konsep law is logic gitu. Hukum itu logis. Oleh karenanya dibentuk tim perumus rancangan perubahan anggaran dasar. Wah, dari pemirsa nih. iya betul, Sugeng itulah Enjing, itu. Sugeng Enjing, Prof. Widi. Itu Misi yang betul, sukses merawat dan menjaga marwah anggaran dasar. Iya. Usul Prof. Apa tidak sebaiknya dibentuk tim perumus rancangan? Ya itu ad hoc yang itu jadi maksud ad hoc itu sama dengan itu sama. Gitu. Butuh waktu nggak berarti? Ya makanya kita kasih waktu 1 bulan untuk 1 bulan itu untuk mencari aspiratifnya, artinya untuk mendapatkan masukan-masukan dari Pengwil dan Pengda. Kalau di sini kan kita hanya utusan, kan nggak bisa utusan aja kita penafsirannya keliru. Iya. Padahal di utusan kita penafsirannya kan ketua sekretaris, yang bayar juga ketua sekretaris. Kenapa kita hanya satu suara kan gitu? Itu kan penafsiran yang Itu sudah selesai. iya udah selesai. Maksud saya jangan sampai di dalam memahami kajian-kajian hukum itu kita sendiri menjadi kontraproduktif. Gitu kan kita mesti harus menanggapi masalah-masalah hukum itu mesti dengan kepala dingin. Betul, setuju. Karena kalau kita terlalu emosional itu pasti akan terjadi deadlock. Nah, terus selebihnya kembali ke masalah tadi ada dibentuk tim ad hoc. Kemudian kita untuk aspiratif dari Pengwil dan Pengda kita beri waktu 1 bulan. Tentunya Pengwil dan Pengda harus memanfaatkan itu dengan baik. Karena kalau kita lihat memang anggaran dasar kita itu memang banyak hal yang perlu perlu direvisi lagi, perlu diperbaiki lagi, update. Kemudian yang kedua, bahwa setelah kita diberi waktu 1 bulan, kemudian PP tadi sudah diberi masukan untuk membentuk panitia ad hoc semacam itu atau semacam tim ad hoc itu, maka itu harus dimanfaatkan karena PP hanya punya waktu 7-14 hari. 7-14 hari. Iya. Nah, lalu tadi kan kalau nggak salah Bang Widi bilang tidak hanya dari teman-teman Pengda dan Pengwil anggota lah ya. Iya. Perlu juga masukan input dari akademisi dan sebagainya. Itu akan dilakukan tidak untuk perancangan anggaran dasar ini? Iya, pastilah Pengwil nanti. Kalau saya sih sekedar saran, bukan apa. Kalau saya sekedar saran, seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwa Pengwil dan Pengda seyogyanya, apalagi di situ ada yang ada MKN-nya, ya seperti kalau di Jawa Tengah itu seperti ada Undip, ada UNS, ada yang swasta ada Unisula, kemudian ada Unsud, ada macam-macam banyak lah. Jateng geser dikit UGM. Ya, kemudian Jogja ada UGM. Ajak bicara, mereka kan bapak ibu kita. Kita kan dilahirkan dari MKN itu. Kalau yang tidak ada MK-nya, ajak aja bicara, ajak aja minta aja aspiratif masukan dari Fakultas Hukum universitas yang ada. Itu kan sekaligus untuk menjalin networking yang selama ini kita tuh buntu. Terus terang selama ini kita harus jujur mengakui
kita sebenarnya buntu. Kepengurusan PP ini buntu terhadap hubungan koordinatif dengan prodi-prodi. Ya mungkin apa saya yang nggak ngerti, tetapi kalau saya melihat dari Undip, kemudian pernah mengundang PP juga katanya, ya moga-moga ini hanya miskomunikasi aja. Kemudian dari beberapa hal yang kemarin disampaikan tentang sarjana hukum yang syariah itu bagaimana, Oh iya. itu kan juga kemarin disampaikan. Kalau saya sih melihatnya, ya kita jangan melihat itu subjektif. Betul. Setuju. Kan begini, yang sepahaman saya ketika sekarang ini sudah disesuaikan dengan Undang-Undang 23 dan 24 ya, tentang termasuk peraturan Dekti itu yang 254 tentang gelar dan sebagainya itu kan. Nah, penyesuaian gelar itu kan didasarkan pada regulasi KUM Iya. dan didasarkan pada mata kuliah yang wajib dan mata kuliah yang pilihan. Saya contohkan begini, ini sekaligus supaya nanti kita tidak salah arah ya, dalam membuat anggaran dasar. Misalkan di Fakultas Syariah yang sekarang menyesuaikan pada peraturan Dekti yang 254 itu, regulasinya kan kalau dia mau menggunakan sarjana hukum kan harus memenuhi kumnya sarjana hukum. Iya, betul. Enggak? Pertanyaan saya, kalau dia melebihkan yang untuk syariah, apa salahnya? Tapi standarnya sudah terpenuhi. Yang penting kan standarnya terpenuhi, gitu loh. Ditambahkan Kan tidak syariah. mungkin pemerintah itu kan, mestinya kan pemerintah kan mempunyai pertimbangan-pertimbangan. Negara ini kan negara hukum, Rechtsstaat. Negara hukum ini konstitusional sekali, karena itu diterangkan, dijelaskan di pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45. Ya, kita Rechtsstaat. Karena kita Rechtsstaat, negara hukum, ya kita harus tunduk kepada aturan-aturan yang dibuat oleh negara. Toh kita pun juga sebenarnya di luar itu kita ada nilai-nilai, norma-norma. Ya, karena negara ini adalah negara yang sangat komprehensif, sangat multi kan, multi etik, multi ini dan sebagainya. Kita kaya dengan aturan-aturan, nilai-nilai, norma-norma. Nah, maka kembali ke masalah tadi, misalnya anggaran dasar salah satunya yang tadi saya sampaikan itu. Kemudian yang kedua adalah saya contohkan, ini hanya contoh-contoh. Kalau saya mau bicara itu banyak Panjang sekali. lebar, Ya, Pak. misalkan saya contohkan lagi yang kedua tentang notaris pengganti. Notaris pengganti ini kan kontradiktif ketika kita bicara pasal 33. Betul. Ya, dengan kita bicara pasal 3. Itu kontradiktif. Karena yang dianggap autentisitas itu tidak sekedar produknya. Ya, oke produknya, tetapi di situ ada pejabatnya yang membuat itu menjadi autentisitas. Ada sosok orangnya, pejabatnya. Ya pejabatnya, karena diangkat oleh negara karena. Tapi pejabat itu kemudian diberi syarat di pasal 3 harus sarjana Magister strata kenotariatan, NKN. kan gitu. Artinya orang yang layak untuk menjabat dan membuat akta otentik itu pendidikan standarnya harus strata S2. kenotariatan. Notariatan. Maka pasal 33 mestinya harus mengikuti itu, karena baik itu produk notaris pengganti, notaris sementara maupun itu sama dengan autentisitas. Itu berarti kualitas autentisitasnya yang mestinya ditekankan di sini. Bukan soal diangkat. Nah, kalau memang pasal 33 itu S1 bisa membuat akta otentis, ya berarti kan kita tidak perlu mempermasalahkan Pasal hal-hal. Ya artinya enggak. Jadi kita kayak strata syariah aja kita masalahkan. Iya betul. Kan aneh kan. Iya. Ini hal yang lain. Terus ada lain-lain, contoh lain ya. Jadi ketika kita bicara hukum, itu kita tuh tidak boleh bicara keluar dari politik hukumnya. Nah, dari mana politik hukum itu bisa kita peroleh? Politik hukum itu
bisa kita lihat dari konsiderannya, pertimbangan hukumnya, legal standingnya di situ gimana, ketentuan umumnya gimana. Contoh saya, UUJN itu tahu-tahu bicara pilot, dasarnya apa? Pilot bukannya perusahaan bang? Ya makanya gini, makanya ada kemarin kan sampai notaris Jawa Timur juga dipilotkan dan sebagainya. Saya itu kan ya ingin gimana, saya sampai waktu itu saya harus berdebat mengatakan sama seorang profesor yang anaknya jadi pembicara. Sampai harus saya mengatakan, jika kita itu punya pohon mangga, lalu di bawah pohon mangga kita itu ada buah durian, lalu kita dipaksa bahwa pohon mangga kita telah berbuah durian, itu kan tidak logis. Harus dibuktikan dulu dong, duriannya dari mana? Ya enggak, artinya logik hukum itu harus punya cantolan, punya legal standing yang jelas aturan itu. Yang kemudian kita kenal dengan politik hukum. Nah, politik hukum itu harus dipertegas. Kalau kita bicara pilot di UJN ya harus dipertegas. Di legal standingnya atau konsiderannya itu mana, undang-undang apa yang mau jadi cantolan kita, kan gitu. Kita kan tidak boleh kemudian pasal 15 ayat 3 termasuk pasal 1 bahwa terhadap notaris itu berlaku ketentuan lain atau peraturan undang-undang lain. Kemudian kita tidak pernah membuat prim pembatasan. Kalau begitu kan sangat luas sekali. Notaris itu akhirnya ketembak sana sini sangat. Kalau ada undang-undang ITE ya ada ini kena, itu kena. Undang-undang perusahaan ikut. Iya, itu kan pemikiran yang menurut saya kurang tepat, gitu kan. Konstruksi membuat aturannya begitu. Nah, itu memang Perkum termasuk anggaran dasar itu tidak masuk dalam konteks Undang-Undang 12 2011 hierarki perundangan atau yang kita kenal dengan teori struktur teori. Tetapi kita bisa mestinya mengkoordinasikan hal-hal yang demikian itu dengan PP, dengan kita PP bisa mengkoordinasikan dengan kementerian. Setidaknya kementerian itu bisa memberikan masukan-masukan pada level Undang-Undang 12 2011 situ, karena kalau saya melihat sebenarnya peraturan menteri itu sendiri juga tidak masuk di dalam level Stupenbo teori. Nah, ini yang penting juga. Jadi dia asal-asalan. Coba baca itu pasal 9 tahu-tahu muncul tentang pilot. Lucunya lagi, dia pilot itu bicara dari mulai pasal 9 kemudian termasuk sanksi-sanksi sampai pasal 12, tahu-tahu pasal 13 itu muncul tentang pidana. Kan ini kan harus disikapi ujian yang seperti ini. Ini kan ya mohon maaf kalau bahasa saya kan keluar terlalu jauh. Kita itu kan paham sebenarnya kan tugas notaris PPAT itu kan jelas di pasal 15. Itu kan lebih ke sudah ke pembatasan administratif. Jelas itu pasal 15 ayat 2 sangat jelas. Pasal 15 ayat 1-nya memang lebih komprehensif tapi lebih ke privat. Sedangkan pasal 15, nah ini harus disikapi anggaran dasar tuh. Berarti selain perubahan anggaran dasar ini yang perlu disikapi oleh pengurus itu UJN itu kan saya selalu mengkritisi Cacat sejak lahir. Karena kan UJN itu ya kemarin misalkan di anggaran dasar saya bahas di draft dari PP masih ada kita copy paste dari UJN. Iya dari UJN dari konsideran. Saya sangat hafal itu karena saya kan mengajar tentang peristiwa hukum. Peristiwa hukum itu tidak. Jadi yang benar mestinya perbuatan hukum kalau sudah di hadapan notaris. Karena membuat akta. Kalau peristiwa hukum itu hanya satu yang otomatis, yaitu peristiwa hukum waris, dan itu tidak dibutuhkan akte pun. Begitu orang itu pewaris meninggal, secara otomatis 830 sampai 836 KUH Perdata atau anggapnya sampai 854 KUH Perdata berlaku. Walaupun tidak ada akte, tidak apa-apa, meninggalnya seseorang berlaku. Dengan catatan sebagaimana di 832 KUH Perdata itu ada pewaris, ada harta warisnya, ada ahli warisnya. Nah itu bagi. Jadi itu peristiwa hukum yang secara otomatis. Nah, kita kan harus
harus mengerti penggunaan istilah-istilah itu, jangan sampai kita ini, karena itu masuk dalam kajian teori adekuat, itu sebab akibat atau kausalitas. Berarti memang butuh masukan ya untuk ya kita itu mesti harus buat tim. Harusnya PP itu jangan gini loh, jangan alergi mengambil orang-orang penggil atau pengda, jangan orang-orang daerah yang punya kapasitas kemampuan, khususnya dosen ya. Karena saya bukan apa, karena dosen itu yang praktisi itu, kalau saya selalu melihat dia punya kelebihan, karena dia melihat suatu fakta empiris, di sisi lain dia belajar tentang mengupdate tentang teori-teori. Jadi dia matang, kajian teori SOP, prakteknya dia ini, atau kalau kita bahasa akademinya idealnya SOP, existingnya dia paham, sehingga dia ngerti gapnya. Kalau terjadi penyimpangan di mana, kalau terjadi kesenjangan di mana, dan dia ngerti. Nah ini penting. Banyak sih saya melihat itu ada hal-hal yang perlu dipertegas di anggaran dasar. Seperti kemarin saya sampaikan tentang penting untuk akuntan publik. Kita ini kan pejabat negara, kita pejabat publik. Kok kita nggak pakai akuntan publik sih? Kok kita nggak pakai auditor keuangan kita? Kita kelihatan loh. Orang bayangkan aja pemerintahan daerah itu loh. Bayangkan coba undang-undang desa, undang-undang 6 ya, undang-undang desa 6 2016 ya. Undang-undang desa itu aja berapa itu? Pemasukan hanya daerah. berapa itu proyek-proyek kecil itu? Banyak yang tangkap KPK, banyak yang tangkap itu karena tidak transparansi. Iya. Apalagi ini yang terus kedua, kalau kita memang mencintai ya, kalau kita mencintai organisasi ini, ya kita harus membangun organisasi ini, harus merekonstruksi organisasi ini dengan cara yang baik. Kita misalkan, saya contohkan aja misalkan. Jadi organisasi ini ada beberapa hal yang memang perlu dikritisi, tadi masalah keuangan, masalah kemudian masalah perlakuan pemerintah terhadap organisasi kita itu kan perlakuannya kan tidak imbang, tidak adil. Saya contohkan misalkan Undang-Undang 28 2009, kemudian ada PP 69 2010. Walaupun ini terkait pertanahan, tapi kalau saya tetap pertanahan itu masuk juga di pasal 15 ayat 2 huruf F. Kan? Iya. Jadi misalkan ini terkait upah pungut, itu kan tidak pernah hak itu diberikan kepada kita. Kan harus dibedakan upah intensif dengan upah pungut. Upah pajak, upah akad dan upah pungut. Upah intensif, intensif itu kan untuk pejabat negara, wali kota, bupati. Upah pungut itu kan untuk kita yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Kita kan sering dimasalahkan tentang pajak, tentang validasi, tentang coba itu kan tidak pernah kita, mestinya ini dan IPAT ini bersama. Saya kemarin melihat ya, ini kritik ya, bukan apa. Saya kan bertanya kepada rekan saya, kenapa ini Pak Apendi nggak ada? Pembukaan itu kan harusnya IPAT itu kan saudara kita. Kan harusnya Pak Apendi diundang dong. Sebagai ketua umum. Iyalah, setidaknya Apendi, Mbak Oti, udah dia ya. Harusnya diundang. Ya. Ini masukan aja. Ya kan enggak apa-apa, toh kita demi kebaikan. Kita ini saudara. Ini yang harus dipahami. Nah, ini salah satu hal yang kadang-kadang kita itu belum bisa, mungkin kalau menurut saya mungkin lupa. Tapi kan mestinya memang kita harus ya lupa. Kayak saya juga lupa kemarin harusnya laporan kegiatan saya kemarin formalitas, saya matur sama Bu Ketum, mohon maaf saya formalitas karena kelupaan itu laporan kegiatan itu nggak ke bawah, padahal kan Jateng kan laporan kegiatannya banyak. Tentu ya nanti kita akan susulkan, salah satunya seperti itu. Nah ini ke depan baik IPAT maupun ini jangan sampai itu ada disharmonisasi. Ini harus ada perbaikan. Karena anggota ini ya anggota IPAT juga. Nah kembali ke masalah tadi, masalah upah pungut. Kita pernah nggak sih bicara dengan AHU? AHU itu kan yang membuat kaya siapa?
Yo iya kan kita harus jujur lah. PNBP-nya. Iyalah kita harus jujur lah. Iya, Kalau iya. nggak ada notaris siapa sih yang PNBP-nya dari mana, Pak? Nah itu kan triliun. Saya yakin saya kenal dengan Pak Cahyo. Ya, saya kenal baik. Beliau itu orang yang sangat intelek, orang yang tergantung kita menjalin hubungan. Pasal 24 itu dipertegas pasal 1 ayat 3 itu dipertegas di pasal 24 tentang fungsi kehakiman sendiri di Undang-Undang 45. Berarti nanti di pasal 6 itu akan ada perburu korban. Itu harus harus kita menafsirkannya, nggak boleh keluar dari undang-undang. Jadi kalau kita bicara tentang proses peradilan, itu kita larinya itu ke pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 45, pasal 24 Undang-Undang 45, Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 pengganti Undang-Undang nomor 4 2004 tentang kekuasaan kehakiman, pasal 1 poin pertama ayat pertama.
kemudian di situ ditegaskan juga pasal 2 ayat 1 ayat 2 bagaimana proses peradilan itu efektif efisien dengan biaya murah, waktu yang cepat. Singkat-singkatnya. Ya, kemudian dipertegas kemudian dalam fungsi tujuan dari peradilan sendiri di ayat 3. Di pasal 3 ayat 1. Di dalam Undang-Undang 48 2009. Nah, pasal 66 itu apakah masuk juga dalam anggaran dasar nggak? Kalau di kejahatan ya kan boleh pasal 66 itu kemudian harus anggaran dasar itu harus memberikan suatu penegasan. Sekarang saya tanya, pasal 66 itu kan ditafsirkan ngawur semua. Oke. Semua. Sekarang gini, saya bicara tentang misalkan kemarin ada dari pihak kepolisian tanya kepada saya, ya kan? Saya bilang, dari mana Anda mengatakan bahwa penyidik itu punya hak dalam proses peradilan yang Anda parsialkan? Loh, kan di pasal 66 jelas itu begini. Nggak bisa dong. Saya tanya sama penyidik, saya tanya saudara sebagai penyidik. Penyidik itu di perkap kan sudah diatur. Saya apal tuh perkap mulai perkap 82. Iya. Ya. Kemudian perkap 14 2012 yang dicabut dengan perkap yang terbaru 6 2019. Kalau di perkap 14 2012 di pasal 10 11 tentang penyidik, penyelidikan dan ketentuan umum pasal 1. Nah, kemudian kalau di perkap nomor 6 ini di pasal itu bergeser pasalnya. Yaitu fungsi penyelidikan dan penyidik itu di pasal 5 dan 6. Nah, saya tanya sama penyidik, bisa nggak penyelidikan itu dihentikan? Bisa. Dengan apa? SP2P, penghentian. Nah, saya tanya, kalau dihentikan itu masuk di proses peradilan? Dia baru mikir, oh iya juga ya. Iya benar. Nggak masuk berarti. Nggak masuk. Nah, berarti kan pasal 66 itu tidak termasuk penyelidikan dong. Yang selama ini Anda lakukan minta klarifikasi itu kan tidak bisa izin MKNB. Belum nanti saya membahas NKNB sendiri. Ya, ini baru saya membahas normatifnya loh. Itu normatifnya loh, berdasarkan perkap. Perkap itu peraturan Polri loh ya. Peraturan Anda sendiri loh, yang Anda buat loh. Ya. Nah, pertanyaan lagi. Misalkan itu naik ke SPDP. Nah, pertanyaan saya lagi, bisa nggak itu dihentikan? Bisa SP3. Ketika P19-nya itu tidak dikembalikan oleh jaksa, bisa. Sama berarti jaksa itu kan tidak langsung P21. Iya. Karena jaksa itu petunjuk. Betul. Kan begitu. Jadi kalau kita bicara pasal 66 itu bicara pasal P21. Bukan bicara penyelidikan, penyidikan, penuntutan umum. Nggak ada, itu include, itu sudah penyidikan ini kan sudah include dalam proses peradilan yang alat buktinya sudah ke P21. Jadi satu bagian. Iya. Itu harus dipahami. Nah, ini anggaran dasar kita tidak pernah memperjelas itu MKNB apa. Berarti perlu diperjelas di anggaran dasar. Jelas lah. UJN aja nggak ada. Coba sekarang MKNB apa? Di UJN ada nggak? Nggak ada. Yang ada MPB. Iya, MPB. Kan aneh toh. Di MKN nggak ada. Aneh itu pasal siluman. Pasal tahu-tahu muncul anak lahir tanpa bapak tanpa ibu. Lu iyalah kalau saya mengatakan ya oke lah, saya buah mangga kita di bawah pohon mangga kita ada buah durian. Saya suruh mengakui bahwa pohon mangga kita berbuah durian, itu kan tidak logis. Sekarang apa NKB? Diterjemahkan di mana? MKNB itu Anda bisa memperoleh penerjemahan itu di Perkumham Peraturan Menteri Permenkumham nomor 7 tahun 2000 nomor 17 tahun 2007 nomor 7 tahun 2019 misalnya. Kalau nggak salah itu. Ya. Ada. Berarti emang di anggaran dasar itu memang sudah banyak. Nah, ya, untuk dan itu lucunya lagi, inilah makanya kan kita itu jangan kalah sama dengan peraturan menteri. Lucu saya itu membaca itu peraturan menteri itu. Peraturan menteri itu tidak connect sama sekali dengan pasal 66. Terbalik dia. Kok bisa? Karena dia kalau di pasal 66 itu menyebutkan subjeknya, tapi kalau di Permenkumhamnya itu sudah menyebutkan tugas kewenangannya. Dan dia dibalik.
dibalik, tidak, proses peradilan itu belakangan. Padahal di pasal Perbuatannya 66 dulu. kan proses peradilan dulu. Hmm, Kalau di Perbuatannya dulu. Permenkumham itu perbuatannya punya dulu. kewenangan penyidik, penuntut dan penyidikan, penuntutan Baru masuk umum dan peradilan. saya tuh kadang-kadang baca itu terus terang aja, saya ini apa yang salah dengan negara ini? Banyak sekali. Kayak misalnya kita bicara permen agraria saja ya. Ini sedikit menyimpang. Permen agraria yang kita laksanakan yang 15 2019 Yang baru. yang lampiran 2. Iya. Saya tuh nggak habis pikir notaris atau PPAT cuma membuat pernyataan bertanggung jawab terhadap keabsahan dan kebenaran, itu kan formil maupun material. Ya, apa ada yang buat? Coba ada nggak yang protes? Nggak ada. Hanya Jalannya. Widiandoko lah. Iya, 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 iya. Aneh. Iya, iya. Makanya gini loh, kita ini perlu update pengetahuan, update ini. Jangan menjadikan ALB ini sebagai sumber penghasilan. Ya kritik lah, Ya. nggak apa-apa. Jangan alergi dikritik. Betul. Mosok kita jangan ini panas kan, lah. ya mosok kita itu kan ALB, harusnya tidak begitu. Nah ini kan juga salah satu yang akan saya usulkan di anggaran dasar. Harus dimasukkan juga anggaran dasar. Ya kita itu kan ada sesuatu yang ganjil. Sekarang tak tanya, undang-undang jabatan notaris itu apa? Undang-undang jabatan notaris, jabatan kan? Bukan undang-undang calon pejabat notaris, Iya. gitu loh. Bukan undang-undang ALB. Bukan undang-undang ALB. Iya, undang-undang notaris Mestinya yang sudah saya jadi. itu sudah memberi masukan lama. Grid yang selama ini diberlakukan, dipikir ulang. Grid itu bukan wilayah. Yang namanya grid itu kompeten. Kompeten itu knowledge, skill, attitude. Itu nanti kompeten itu boleh diatur oleh organisasi, gitu loh. Jangan menghalang-halangi ALB ya, bahasa saya, tapi tolong jangan diambil baper ya, bawa perasaan. Bahasa saya itu terkesan kita itu menghalang-halangi ALB itu untuk jadi notaris. notaris. Mestinya begini loh, kita itu kan harus sinkron dengan kan ini pemerintah, ini negara. Negara itu ada Kementerian Pendidikan, ada ini semuanya mengatur. Betul. Ya kan harusnya kan antar kementerian itu kan sinkron. Saling bersinambungan. Ya bersinambungan. Jadi kalau konsep saya ALB itu sudah tidak perlu lagi, apalagi tentang kemarin saya kritik tes ini Jawa Tengah. Ujian UKN. Ngapain ALB pakai ujian dan sebagainya. Begini loh, mereka itu kan tidak bisa. Kemudian kita dalam satu hari itu kita menilai. Iya. Yang berhak menilai sesuai Undang-Undang 23 dan 24 kita tentang pendidikan. Itu mestinya itu kompetensi itu kan sudah selesai di kampus. Ketika Kita tidak boleh dong kemudian mengabaikan unsur-unsur kampus itu. Berbeda kalau kita selektif untuk pejabat negara, dalam arti negara menggaji. Ini kan dari gaji negara. Yang membutuhkan negara. Iya. Ya tak? Betul. Nah, tapi supaya organisasi ini bisa mengatur, makanya saya lihat ada grade kompetensi. Siapa? Harusnya serain dong oleh menteri kan organisasi. Organisasi yang menjalankan. Nah, organisasi menjalankan. Jadi bukan begini. Sekarang dia kemarin mahasiswa saya sudah praktek di atas 20 tahun. Lalu dia begitu diangkat jadi notaris, levelnya sama-sama dengan kita. Anggap saja misalkan kita 20 tahun itu sudah jenderal. Lalu mereka diangkat langsung jenderal. Waduh. Ya kan begitu kalau kita komparatifnya. Kan begitu. Ya harusnya nggak begitu. Harusnya kompeten itu bukan wilayah. Kompeten itu yang namanya kompeten itu knowledge, skill itu. Kemampuannya sejauh Grid mana. itu kompeten. Kan nggak boleh begitu caranya. Wilayah orang daerah yang wilayah C itu lebih bodoh dengan yang A. lebih kompetensinya lebih di bawahnya A gitu. Kan nggak begitu cara berpikirnya. Ya ini kritik. Ya, sekali lagi jangan baper. Siap. Karena kalau kita dalam keterbukaan ini kita tidak memberikan masukan yang baik ya salah. Betul. Nah, berarti dalam 1 bulan itu tim komisi A atau PP yang harus membentuk ad hoc? Ya PP dong. PP. PP Nah, yang dong. dari komisi A apa? PP gini, PP buat ad hoc. Tim perancang. Nah, ad hoc itu diambil dari juga jangan hanya
melulu orang-orang PP. Orang ini kan diperluas saja juga bisa ngambil dari ambillah, kan ada banyak dosen-dosen yang bagus juga di daerah cara gitu berpikirnya. Ya seperti tadi banyak hal. Nah ini saya tuntaskan dulu supaya tadi tidak salah miscommunication tentang grid. Nah sehingga grid itu nanti misalkan ALB dan sebagainya itu langsung aja dia itu pengangkatan itu di grid D. Nah menteri harus nyerahin kalau udah diangkat sebagai notaris itu kewenangannya ada di organisasi. Nah kayaknya di mana? Ya kan selama ini kan menteri ikut-ikutan dalam konteks. Ini kan kalau prosesnya kan sebelum pengangkatan itu kan harus ada ujian menteri. kode etik. Enggak, itu pengangkatan menteri SOK. Menteri harusnya tidak perlu ujinya nanti uji kompetensi sudah berjalan. Kasih di grade D. Grade D itu kompetensinya disesuaikan dengan kompetensi kampus. Yang dia sudah levelnya di kompetensi kampus itu di grade D itu aktanya harus disusun, akta apa yang boleh, yang beresiko paling kecil, paling rendah. Baru naik misalkan mau naik grade C yang sedang itu kewenangannya organisasi. Nanti termasuk kapasitas dia berapa ini nanti baru taat dia sama organisasi. Sekarang kan enggak, anak kemarin sore saja bisa nggak menghormati organisasi. Nah, saya mohon maaf, saya kritik ya. Saya sebagai dosen ya banyak alhamdulillah notaris masih menghargai dosennya. Tapi jauh kalau dibandingkan mahasiswa saya di kepolisian. Di kepolisian itu bagaimana loyalitas terhadap dosen itu tinggi. Ya, mohon maaf ini hanya komparatif ya, tetapi saya banyak hanya beda pilihan. Dosennya ini udah difitnah, dibully, ini gila. Ini nggak boleh terjadi. Termasuk senior notaris. Ini kita tuh selalu bicara itu kadang-kadang tidak sesuai hati nurani. Kita notaris itu tidak ada senior junior, salah itu. Dalam institusi manapun. Saya potong dulu. Ya. Persoalannya bukan nggak ada protes. Aku protes mulu Pak Widi Handoko. Yang perlu sekarang ini harus ada sosok yang mau mendengarkan dan aware. Ya makanya gini, saya kenapa sekarang saya itu sebenarnya dulu kan tidak begitu respect. Tapi begitu saya masuk ke organisasi, saya punya sense of psychology humanity, saya punya sense of sociality, saya punya volges terhadap organisasi. Organisasi ini perlu warna. Nah, saya ingin mewarnai. Saya ingin mewarnai organisasi ini. Siapapun yang terpilih, siapapun pimpinannya, saya tidak peduli. Saya ingin mewarnai organisasi ini. Dia mendengar atau tidak mendengar tidak masalah. Kalau dia tidak mendengar ya dia harus siap dengan kritikan-kritikan saya karena pena saya sangat tajam. Jadi menurut saya kembali ke masalah tadi. Grade. Nah, grade itu nanti berdasarkan kompetensi. Sehingga tidak ada yang dirugikan. Prodi tidak dirugikan, menteri pendidikan tidak dirugikan, negara juga enjoy dengan notaris yang bisa diatur. Soalnya organisasi akan senang. Karena anggota-anggota itu taat pada organisasi. Dia tidak bisa main-main lagi. Karena apa? Setiap jenjang dia harus mengikuti seleksi yang dilakukan kenaikan grade itu oleh organisasi. Menteri tidak boleh ikut campur dalam kenaikan grade. Nah, tidak boleh ikut campur. Betul. Selama ini kan orang menteri nggak gaji kok. Ya, kita harus tegas saja. Tapi menteri itu saya tahu lah. Pak Yasona orang yang sangat cerdas, sangat baik. Pak Cahyo ini saya sangat ini. Ya, walaupun ya. Tapi kan dalam konteks bukan berarti kita bersahabat berteman itu kita tidak boleh memberi masukan. Justru begini. Orang yang tidak pernah memberi masukan kesalahan bukan terhadap sahabat itu bukan sahabat. Kalau saya itu memberi masukan karena saya cinta. Saya memberi masukan Pak Yasona karena saya cinta beliau. Saya memberi masukan Pak Cahyo Dirjen karena saya cinta pada beliau. Karena sahabat. Ya karena sahabat. Kalau enggak biarin aja. Iya kalau enggak malah kita jorokin biarin aja. Iya kan nggak benar. Ada harus mundur dikit? Ini masalahnya bukan masalah beliau nggak mau. Komunikasi yang buntu. Makanya gini, hubungan antar lembaga, hubungan antar daerah dan itu harus difungsikan secara baik. Selama ini kayaknya tidak terfungsi dengan baik. Kurang maksimal lah ya. Kurang maksimal lah. Aku agak baliknya, agak menarik Bang. Oke, pengangkatan di kementerian. Karena dia mengangkat dan menghentikan. Tapi kan sebelum masuk ke sini, ALB kan harus melewati ujian kode etik. Nah, silakan gini loh. Kalau ujian kode etik tidak diujikan, lalu bagaimana?
oke gini, kode etik. Jadi gini, kalau kita melihat SKKNI di Undang-Undang Pendidikan, baik itu di Undang-Undang 23 maupun 24. Oke. Di situ kan ada dua, ada ijazah, ada sertifikasi. Selesai dong, seperti pasti pas lah, pom bensin pasti pas. Iya. Ya kita kan nggak usah meragukan kalau ada tulisan pasti pas, ya kita ini saja. Kalau ternyata terjadi kecurangan, ya itu bukan kewenangan kita, kan ada pengawasan sendiri. Jadi mau istilahnya kalau orang bikin SIM ikut kursus ada sertifikat. Ya, Pengakuan itu kan ada pengakuan. Berarti tidak perlu lagi dites lagi. Nggak perlu bisa dites lagi. nyupir atau tidak. Iya, begitu dong. Kalau nanti misalkan si orang yang kita percaya itu dia menyimpang, ya kita cabut aja izinnya. Kan bisa. Kumham itu bisa membuat suatu aturan bagi notaris yang menyimpang, dicabut aja, tidak perlu penyimpangan itu, pencabutan itu kan pembuktiannya tidak selalu harus dari ini. Ada dua versi cara pembuktian. Kan gitu. Kalau ini potong dulu, tahan dulu. Ada tanggapan dari pemirsa Gross TV, masih ada yang rangkap jabatan dengan profesi lain sebagai akibat tidak ada sinkronisasi data dan integrasi data antara MA dan Kementerian Hukum dan HAM. Masih yang punya lisensi advokat tapi dilantik jadi notaris. Tanggapannya, Ya selama dia tidak beracara di advokat sih, itu dia akan gini aja lah. Saya jujur aja, saya kan punya NIDK nomor Indo, kan harusnya kan nggak boleh kan. iya. Tapi saya kan dibutuhkan sebagai dosen. Bahkan begini, ada yang punya NIDN sebelum diangkat notaris. Kalau kita mau konsisten, harusnya kan mundur NIDN-nya. Iya betul. Nah, tapi saya sebagai seorang yang mengkritisi, kita ini kan tidak digaji negara. Iya. Kenapa kita itu begitu diproteksi sedemikian rupa? Justru kita menyimpang karena proteksi demikian rupa. Saya tanya ini, kita harus jawab dengan hati, dengan logika berpikir yang jernih. Sebenarnya rangkap jabatan yang diatur di UU JNE itu, menurut saya itu adil enggak sih? Sekarang saya tanya komparatifnya dokter. Dokter tuh bisa jadi dari PNS, dia juga bisa praktek. Betul. Contoh di Itu kan kritik saya udah lama. Marinir Cilandak Sampai Jenderal. saya menulis buku Notaris Diperbudak Negara yang kemudian harus diganti judulnya, saya ganti menjadi dominasi negara terhadap notaris kan, antara ideal dan existingnya. Karena apa? Karena begini, notaris kan terkekang sekali, diberi satu lembar, diangkat oleh negara, disumpah negara, lalu dia harus bertanggung jawab terhadap seluruh kewenangan yang itu punya negara. Full. Sekarang saya tanya, notaris buka Kantor. buka arsip itu boleh nggak? Kan nggak boleh. Nggak boleh. Ke publik nggak Iya. boleh. Membocorkan Kenapa nggak boleh? rahasia nggak boleh. Karena itu Dokumen arsip negara. Dokumen negara. Dokumen negara, haknya negara. Wajib dirahasiakan. Kita diancam pidana. Harus merahasiakan. Kalaupun di pasal 16, bahkan kalau kita meninggal, kita harus mengalihkan ke ahli waris kita. Pertanyaan saya, emang ahli waris kita semuanya makan dari hasil pekerjaan kita? Yang mudah. Kok bisa dia? Kan berarti tidak imbang dong Saya, antara hak dan kewajiban. bapak saya notaris. Apa misalnya. hubungannya? Bapak saya notaris, saya Ya. jurnalis. Ya, Ya nggak ada hubungannya. nggak ada hubungannya dong. Iya. Banyak hal-hal yang gitu, ini kan nggak pernah kita pikirkan, termasuk dalam anggaran dasar. Kita kan diem aja. Coba semua arsip kita menyediakan staf untuk negara, kita menyediakan kantor untuk negara, karena itu milik negara semua. Memang milik kita, bukan. Misalkan abang saya angkat jadi direktur, lalu abang harus menyediakan semua, termasuk modal, termasuk pabrik, termasuk Tapi ini, punya lalu PT. yang memiliki keuntungan saya, mau nggak bang? Ya enggak lah. Nggak mau lah. Saya modal sendiri. Nggak kok. mau lah. Loh, saya usaha sendiri kok. Makanya gini loh, kita itu jangan ini, kita itu duduk bersama, adakan diskusi-diskusi, baik diskusi secara khusus maupun ini, sehingga tidak ujuk-ujuk perubahan anggaran dasar. Mau RP 3YD, mau kongres ujuk-ujuk, enggak dong. Itu kan perintah sudah sejak kongres yang lalu. Iya. Kenapa itu tidak disusun secara ini? Ya oke lah, itu sudah berlalu. Tapi ini pengalaman untuk yang Berarti- akan datang. Ini kerja keras ya berarti ya. Ya harusnya besok lagi pemimpin yang akan datang, kalau ada hal-hal yang
berkaitan dan jangan salah, kita itu harus mengikuti sistematik undang-undang. Mosok ART-nya disahkan hari ini atau Dulu, kemarin, Bang. Sabar dulu. anggaran dasarnya aja belum, ini kan Sebentar. ya cara berpikir itu yang belum masuk sampai situ. akal, Belum sampai gitu. situ. Aku belum nanya ke situ. Belum sampai ke situ ya. Nah, sabar dulu. Kita masih bicara kode etik ini. Masih bicara kode etik. Oh, bicara kode etik. Tadi kan Abang bilang kalau kode etik itu nggak perlu diujikan. Terus bagaimana penanamannya terhadap anggota luar biasa? Kan sudah di kampus kan sudah. Emang Kan ada? ya kan ada Lah pelajaran kan hanya ujian. teori. Nggak bisa begitu, justru prakteknya kita yang akan melakukan. Bukan seleksi. Kalau kita hanya seleksi, mohon maaf ya, kita harus jujur. Sebenarnya notaris itu banyak juga senior itu banyak yang melanggar kode etik. Kita harus jujur. Mohon maaf ya, saya ini. Fidusia tuh siapa yang ngasih kerjaan tuh? Bang. Gimana? Finan itu bisa jadi satu ini yang dikendalikan ini. Iya. Itu pelanggaran kode etik. Nah, Pergi-pergi kemana-mana yang sebentar, ada dari. Jadi jangan terlalu inilah kita itu. Jangan terlalu kita ini ya hukum itu aja di kepolisian aja tidak aja ada diskresi. Ada hal-hal yang kita itu penuh kebajikan, penuh permakluman juga. Kalau Bang, sebelum dilanjut, sepakat, tapi organisasi masih suka baperan kalau ada kritikan. Dan yang mengkritik dianggap musuh dalam organisasi. Tanya Pak Dokter. Itu nggak dewasa. Tanya Pak Dokter, bagaimana sikap kita yang suka memberikan masukan atau perlu dibentuk wadah independen sehingga dapat dipercaya? Enggak, saya enggak setuju ada wadah-wadah independen, termasuk saya terus terang aja. Saya enggak setuju kemudian notaris itu ada, mohon maaf ya, saya termasuk yang tidak setuju misalnya notaris itu dikotak-kotakan. Notaris ya notaris. Sudah notaris ya notaris, sudah ada organisasi kita sesuai pasal 82. Satu-satunya wadah. Satu-satunya wadah. Kita hormati karena kita berharkat bermartabat dan terhormat. Jangan bicara itu tidak sesuai dengan fakta. Kalau kita mau bicara kode etik ya sesuai fakta. Nah, sekarang balik Coba lagi. sekarang saya contoh OTT tahun 2018. Coba Anda searching lagi. Anda itu karena IT itu tidak akan pernah terhapus. Betul. Ya, Jejak digital, bulan Pak. Maret 2018 Masih bisa OTT. dibuka. Masa hanya satu notaris di situ dari sekian? Berarti kan semua melanggar kode etik kalau kita bicara. Makanya gini loh, jadi orang itu jangan terlalu, ya mohon maaf ya, tanda petik munafik gitu. Jangan merasa kita, ya tetap harus ada senior junior dalam konteks tadi grid, pengalaman, jam terbang dan sebagainya, Kemampuan. pengetahuan itu penting. Tetapi bukan berarti kemudian senior itu merasa dirinya paling benar, paling suci dalam hal ini. Saya kan tahu toh pergaulan notaris itu seperti apa kan. Nah, balik lagi ke kode etik. Kalau tidak diujikan, pemantapannya berarti diikuti kode. Lebih baik peningkatan kualitas. Itu bagus. Jadi nanti diserahkan organisasi, jangan pemerintah ikut-ikut campur. Pemerintah kan sudah di pendidikan. Oke. Ya ini kritik terhadap pemerintah karena saya sayang terhadap pemerintah. Itu kan justru membebani toh di pemerintah dan justru bisa membuat penyimpangan dengan ujian-ujian itu. Apalagi ujian itu sekarang mau masuk aja lebih Bayar. susah. Bayar dulu. Enggak, saya nggak mau menjustifikasi bayar atau enggak. Saya nggak mau menjustifikasi. Siap. Yang jelas begini, dibatasi. Lalu mau masuk susah. Panjang prosesnya. Panjang prosesnya. Masih ada poin ini, poin itu dan sebagainya. Ya mohon maaf, kita harus duduk bersama. Banyak notaris-notaris yang anaknya juga ingin jadi notaris. Akhirnya nggak jadi, Bang. Ya bukan begitu, saya berdoa tetap jadilah. Jadi kan gini, begini loh, saya maksud saya duduk bersama dengan pemerintah, duduk bersama, jalin hubungan yang baik. Jangan pernah kita itu mengkritik oke, tapi jangan memfitnah. Kalau tidak ada buktinya, misalkan, wah ini Pak duit dan saya nggak yakin pemerintah sekarang bersih. Saya tetap membela kalau dalam hal pemerintahan, membela Kumham, membela AHU. Dia sudah membangun sistem. Mohon maaf kalau dibanding BPN dia lebih maju jauh. Ya, Tahun 2012 AHU itu sudah membangun sistem. Sebelumnya sudah membangun sistem dengan baik. Betul. BPN ketinggalan lah, lewat. Balik lagi ke kode etik. Ya. Nah, ini kan juga ada perubahan di kode etik nih, Bang. Nah, kalau ngelihat kode etik saat ini, kemarin kan sempat aku ngobrol dengan Bang Adrian. Dia kan di Komisi B.
Ya. dalam hal perubahan perubahan kode etik, perancangan perubahan kode etik. Dia pun akan melakukan sebuah seperti yang abang sampaikan tadi, tidak langsung serta-merta hari ini jadi, tapi dia minta waktu 4 ya, bulan. oke, ini loh, saya kasih petikannya dari Taverne, Prof. Ya. Taverne. Ya. Jadi beri aku jaksa, beri aku hakim, beri aku polisi yang baik. Tanpa hukum pun akan kutegakkan. Apa maksudnya? Sebenarnya kita ini sudah dan sejak Hindia Belanda, kalau kita bicara pasal 1337 dan 1338. 1338 kan filosofinya kan etika baik. Etika baik itu kan dari menstrea, itu kan dari otak kita, dari hati kita kan, dari niat kita. Nah, di 1337 ada nilai-nilai, ada norma-norma. Selain di sana di ujungnya ada peraturan perundang-undangan. Artinya apa? Kalau kita bicara kode etik kan berarti kita bicara dari bahasa etos. Etos itu kan penilaian baik buruk. Tapi jangan salah, di dalam etos, misalnya etos kerja dan sebagainya, itu kan diakomodasi ke dalam bahasa Indonesia kan. Kemudian kita akomodasi etik. Tapi yang lupa dari makna kode etik itu tanggung jawab. Lebih ke bertanggung jawab. Loh iya dong, gitu loh. Tanggung jawab moral, tanggung jawab harkat, tanggung jawab martabat, tanggung jawab kehormatan kita. Ini yang selalu dilupakan. Kita harus bicara dengan Padahal orang selalu bicara kode etik baik, buruk dan sebagainya, tidak pernah bicara tanggung jawabnya. Nah, sekarang saya tanya, tanggung jawabmu apa? Misalkan sebagai orang pengurus, memberikan ya kan pelayanan. tidak sekedar itu, terhadap perlindungan anggota dalam ini, terhadap transparansi. Saya tanya sekarang, siapa sih yang menerapkan akutan publik? Siapa yang menerapkan auditor? Kenapa dari sekian hanya pengambil jateng yang ini? Kenapa? Karena kita tergerak hatinya, ada volges, ada cinta terhadap organisasi, ada transparansi. Punya tanggung jawab terhadap apa yang Iya, kita lakukan. terhadap anggota kan iuran. Iya. Kenapa mau kongres mau gini-gini ditarik biaya? Berarti ada rasa Kalau jateng nggak ada nanti. ada rasa tanggung jawab untuk Iya, melaporkan. saya memang ingin menjadi pilot project. Konverbil jateng nanti saya gratiskan. Saya biayai termasuk transportasi. Kenapa? Saya menggunakan dana itu hati-hati sekali. Termasuk iuran anggota. Jateng itu sudah saya kasih, ada meninggal, saya kasih. Ada yang notaris yang punya kerja, saya kasih karangan bunga, saya kasih ini. Meninggal saya kasih uang itu. Uang duka. Tapi kalau nggak salah 1 juta atau berapa, saya agak lupa. Itu kan karena saya memfungsikan semua fungsi. Berarti apa yang perlu diperbaiki dalam kode etik notaris? Anggaran dasar itu anggaran dasar itu harus jelas dulu. Kalau memang tidak ada waktu ini 1 bulan pun tidak cukup, jangan dipaksakan harus perubahan sekarang. Diperpanjang. Yang kan kemarin itu kan kongres itu kan hanya mengamanatkan kan amanat itu loh, majelis amanat itu yang belum masuk. Ya. Nah itu kan kalau mau itu cukup. Tapi kalau mau keseluruhan saya nggak yakin cukup waktunya. Walaupun itu lupaan Bapak sendiri yang ngasih 1 bulan. Ya saya ngasih 1 bulan itu untuk dilakukan pertimbangan-pertimbangan. Syukur-syukur semuanya bergerak dengan cepat. Ad hoc nanti kalau mau membagi itu bisa. Tapi membagi ya pasal sekian sampai sekian di pengwil mana. Misalkan setiap pengwil itu dia berapa sistematika itu kan kemarin ada 20 bab. Pengwil kita ada 35 pengwil. Dibagi. Nah bagi dong. Dibagi masing-masing PU dapat jatah Iya berapa dong. bab, berapa pak. Kamu jatah ini, kamu jatah ini begitu dong harus nyatimnya. Kalau enggak cukup. Ya, Saya nggak yakin. Ya kalau dikerjain sendiri mana sanggup. Nggak cukup kalau pengwil, misalnya pengwil datang suruh ngerjain semuanya nggak cukup. Boncos bang. Hah? Boncos pala. Nah, terus dari mana caranya? Ya kemarin kan ada usulan-usulan dari pengwil-pengwil itu yang kemarin juga. Nah itu dilakukan pemetaan. Nah, Oke, itu udah gitu. clear ya di anggaran dasar. Anggaran dasar. Kode etik ada masukan nggak dalam Ya kan gini, ngeliat kode pasal 43 yang kemarin saya ini ayat 2 huruf C. Memang RP3YD ini jika dibutuhkan itu pilihan bang. Jika dibutuhkan perubahan ART dan kode etik, jika waktunya nggak memungkinkan jangan dipaksakan.
Menurut saya begitu. Tapi- Harus logis dong. Tapi kalau ngelihat kondisi kode etik saat ini, apakah masih relevan dipergunakan saat ini? Kan tadi sudah kukutip pendapatnya Prof. Taperni. Sebenarnya hukum itu tergantung manusianya menerapkannya. Apa sih fungsinya hukum kalau kita melanggar? Percuma buat hukum kalau dilanggar Nah, sendiri. tapi hukum itu memang frame. Law as a tool of social engineering. Saya selalu mengutip itu. Itu pendapatnya Roskopun. Itu sebuah teori yang dikembangkan oleh Roskopun. Nah, tujuannya is order, but not is disorder, bukan untuk ketidaktertiban. Ya, paham. Nah, oleh karenanya, menurut saya kita itu harus dengan kepala dingin, harus yang dewasa, harus dengan cara-cara yang elegan merubahnya. Jangan subjektivitas, Betul. karena ini untuk organisasi. Jangan karena ini bukan orang saya nggak percaya ngomongannya mereka. Widi ini orang brengsek lah, bukan orang saya. Misalnya Preman. saya nggak percaya dengan Widi. Jangan begitu. Walaupun saya ini WNA Turki, Wonogiri asli turunan Kidul, setidaknya saya pernah makan singkong karena makanan pokoknya singkong. Gitu. Iya, Nah, iya, iya. artinya apa? Setidaknya saya juga pernah mengenyam pendidikan-pendidikan yang berkaitan dengan kompetensi yang saya miliki. Nah, kalau dari kode etik ini kan ada rencana untuk dimintakan pendapat juga sama kayak Bang Widi bilang. Pendapat dari MKP. Kalau menurut saya kalau internal nggak pendapat. usah pendapat. Kalau internal ya sudah internal kita buat itu. Yang kalau pendapat ya dari eksternal dong. Ya, eksternalnya dari sana. Kemudian menggandeng juga ya tadi ada pihak-pihak luar yang Ya. terkait dengan masalah ini melanggar UUJN atau melanggar kode etik. Itu kan tipis-tipis gitu. Bukan tipis karena nggak ngerti. Kebetulan saya di Polri itu saya ngajar birokrasi dan analisis kebijakan. Jadi irisan antara perdata pidana, irisan antara pidana administratif saya ngajar di situ. Itu perlu dipertegas berarti. Sekarang saya tanya nih, sudah kita kembali ke pasal 66 tadi. MKNB itu apa sih? Majelis Kehormatan Notaris. Di Permenkumham kan dicegaskan. Ya Permenkumham nomor 7 apa 17 ya? 2000. Lupa. Kalau nggak 7 17 itu. Sampai lupa. 7 lah 7. 7 2017. Nah, itu kan dipertegas itu. Apa itu MKNB? Sekarang gini, layak enggak dia MKNB masuk ke kompetensi yang dia tidak begitu memahami? Ini namanya majelis kehormatan itu kode etik, Bang. Bukan urusan pidana. Kalau ada pasal 66 itu jelas pidana, penyidik itu pidana. Saya katakan itu pidana apa? Karena ada penyidik. Kalau perdata nggak perlu penyidik, Bang. Iya, betul. Kalau ada penyidik itu pidana. Pastinya. Makanya gini, ada di Jateng itu permasalahan perdata, lalu diizinkan ke MKNB, lalu diizinkan oleh MKNB untuk diperiksa. Saya tolak. Apa kewenanganmu? Perdata itu bukan kewenanganmu, tidak ada pasal 66. Nah, permasalahannya, terus solusinya gimana Pak Widi? Kan nanti terjadi kebutuhan. Enggak, MUU dengan PP itu yang saya apresiasi. MUU PP itu harus ditindaklanjuti di pengwil-pengwil, sehingga kayak Jateng, semua pemeriksaan kita yang nentukan di mana tempatnya. Kita yang nentukan ini masalah urusan pidana atau bukan. Kalau nggak urusan pidana di Jateng tak tolak. Ini nggak urusan nggak ada urusan pidana. Misalkan dari pengadilan tahu-tahu mengirimi notaris itu. Saya tolak. Ngapain kalian datang? Nggak usah datang. Akte kalian sudah merupakan alat bukti yang absolut. Saya tolak semua yang ada urusan pengadilan, saya tolak. Kalau itu perdata, nggak butuh Anda mendatangkan seorang notaris. Aktenya itu sudah ada pasalnya 164 HIR jelas, 284 RBG jelas itu. Nah, kalau untuk penegakannya gimana? 1866 BW. Balik lagi ke kode etik, untuk penegakan kode etik itu sendiri bagaimana? Ya kalau penegakan itu kan kembali gini loh. Orang yang mau menegakkan, abang misalkan sebagai seorang Jurnalis. orang tua. Oh, oke. Abang kan harus memberi contoh yang baik. Ya, iya. Penegak kode etik itu harus benar-benar orang yang dia cinta terhadap organisasi dan dia memang telah membuktikan diri sebagai seseorang yang layak untuk menguji kode etik, untuk menegakkan kode etik. Mohon maaf kalau misalkan seniornya aja ngajari yang nggak bener mau menegakkan kode etik gimana. Kan itu kan junior itu kan juga bisa melihat fakta. Ya, jangan mencontoh yang jelek lah, mencontoh yang baik-baik Ya aja. kan kalau junior kan melihat
atasnya bang, oke begini dia ikut. Ya makanya nggak boleh. Makanya gini loh. Kita ini kan, makanya saya selalu bilang, ayo duduk bersama yang baik, kita selektif juga. Jadi di dalam kepengurusan itu kita selektif. Karena orang-orang ini layak untuk didudukkan di kode etik, dudukkan. Untuk menguji majelis, namanya kalau orang-orang sudah diduduk di situ, itu betul-betul orang yang betul-betul punya kompeten, yang layak untuk Jadi tidak sembarang menunjuk ke tidak bisa, karena ini orang saya, ini bukan orang saya, itu yang nggak berarti bisa. untuk Ini harus dihilangkan. Makanya kan anggaran dasar ini jangan gegabah, termasuk penegakannya. Kalau ada grid itu enak. Oke. Nah, selama ini kan kalau ada yang melanggar kode etik itu di situ kan di kode etik ada punishment. Ya gitu. kan semuanya ada reward and punishment, Nah, itu pasangan. Kalau melihat Saya tidak melihat selama ini, selama saya hampir 22 tahun ke atas praktek notaris itu tidak ada saya melihat yang kena sanksi. Ya artinya penegakan kode etik yang sungguh-sungguh nggak ada. Jujur aja nggak ada. Berarti ke depan harus Ya kalau seperti itu katakan memang tadi harus kita, kalau memang tadi harus duduk bersama, harus kita bicarakan, harus penegakkan. Kalau ndak ada grid, nggak ada uji kompetensi yang dikelola oleh organisasi, saya yakin mereka masa bodoh. Emang lo gue pikirin. Kenapa? Semuanya diambil alih fungsinya oleh Kementerian Hukum dan HAM. Berikan dong gitu. Saya cinta. Berarti porsinya saya cinta terhadap Kementerian Hukum dan HAM. Saya itu sangat hormat dengan Prof. Yasona. Dia dengan saya itu satu inilah. Saya sangat hormat. Saat dengan Pak Cahyo Dirjen sangat hormat. Dengan yang lain di sana ada Prof. Beni, ada orang-orang yang punya kapasitas yang tidak perlu diragukan. Kita ada Prof. Widodo, ada udah saya tahu paham orang-orang Kumham itu berarti orang-orang porsinya yang harus diberikan ke. Nah, tapi dia harus diajak bicara dari hati ke hati supaya kita saling sadar. Selama ini kan ego masing-masing, Ego sektoral. karena kita tidak punya sense of psychological humility, tidak punya sense of sociality. Kita itu hanya berkutat hal-hal yang kadang-kadang membicarakan hal yang tidak penting. Padahal kan penting misalnya tadi kalau kita komparatifnya upah pungut kan penting. Pernah nggak itu bicarakan dengan Kumham? Ya. Bila perlu dengan presiden, nggak apa-apa. Kan presiden yang angkat juga rakyat. Kita kan bagian negara. Coba kalau notaris itu mogok semuanya, emang negara dapat duit dari mana yang terkait Berapa pajak yang sudah dibantu oleh notaris masukin ke negara? Ya makanya saya bilang, sudahlah kita itu harus duduk. Saya yakin Kumham itu bukan orang-orang yang tidak punya kapasitas, orang luar biasa. Profesornya aja berapa sana, belum doktornya, belum yang dia itu kuliah penotariatan juga banyak. Saya yakin kalau duduk bersama, dibicarakan baik-baik, tidak saling curiga, tidak saling ini, saya yakin itu nanti akan terbentuk dengan baik. Pertanyaan poin terakhir, Ya. bukan habis pertanyaannya ya. Poin terakhir. Nah ini kan anggaran dasar sedang dalam proses, ya kan? Ada waktu 1 bulan, bla 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 bla. Nah ini kan dalam kalau tidak salah untuk RP3 ini ada 3 agenda, 4 bahkan. Rancangan perubahan anggaran dasar, rancangan perubahan kode etik, dan rancangan perubahan anggaran rumah tangga. Nah kalau melihat anggaran rumah tangga saat ini, apakah masih relevan, Bang? Ya gimana mau bicara anggaran rumah tangga, anggaran dasarnya aja belum. Salah Saya nanya. itu kadang-kadang kan lucu juga. Sekarang gampang gini bang, Anda beli mobil itu kalau beli bis misalnya, rangkanya dulu apa anunya dulu? Kalau beli truk, baknya dulu atau mesinnya sama ininya dulu? Roda, ya mesin roda dulu. Kalau Iyalah, bak kan ya gampang. anggaran dasarnya gitu. Masa Anda beli baknya dulu? Jalannya pakai apa? Ya kalau kebeli, kalau rodanya sama cocok. Anda beli baknya mobil atau Anda beli kerangka bis. Ternyata yang Anda beli bukan apa? Ternyata yang Anda Nggak beli cocok. ternyata sepeda motor. Ya. Ginilah yang logis aja lah, anggaran dasar dulu. Kemudian di breakdown ke anggaran rumah tangga, kan begitu. Masa Anda buat PP-nya dulu sebelum undang-undang? Oh iya. Masa Anda buat peraturan menterinya dulu sebelum Anda
undang-undangnya ada. Iya, Yang masa bener permen aja lah. permen lahir undang-undangnya Sudahlah, kita itu jangan membodohi banyak orang pinter. berarti Jangan begitulah caranya. berarti merampungkan Anggaran dasar dulu, rampungin dulu anggaran dasarnya, nanti di breakdown ke anggaran rumah tangga. Mana-mana yang perlu diterjemahkan ke tapi kan dalam anggaran rumah tangga sudah ada saat ini. Ya kalau saat ini kan masih anggaran dasar yang lalu, breakdown dari anggaran dasar lalu. Kalau ada kurang tambahnya ya sekarang kan kurangnya apa? Kan tentang majelis mahkamah. Kan itu aja kan. Tinggal membreakdown dari mana? Majelis itu di breakdown dari pasal apa? Di anggaran dasar kan gitu dulu. Jangan dipaksakan ini harus perubahan, ini harus, siapa yang mengharuskan? Pasal 43 aja tidak mengharuskan kok jika dibutuhkan. Kan gitu bunyinya. Berarti Kode etik dipermasalahkan juga lah. Sudah yang ada kalau udah dijalankan dengan baik-baik dulu. Orang menjalankan aja belum baik kok udah mau merubah ini merubah itu, nanti yang disalahkan aturannya. berarti kesimpulannya anggaran dasar dulu dirubah. Anggaran dasar dulu. Selesai dulu, di breakdown ke anggaran rumah tangga. Begitu. Kalau abang mengundurkan PT, apa dulu? Anggaran dasar dulu dong. Nggak PT-nya jalan dulu. PT-nya jalan dulu gimana? Iya. Menarik. Anggaran dasar dulu di situ, gitu loh. Siap. Berarti fokusnya harus di anggaran dasar. Anggaran dasar dulu selesai, kan? Syukur-syukur sebelum membuat anggaran dasar ini, kan itu kan kemarin itu kan hanya usulan-usulan aspiratif. Jangan terlalu terpancing waktunya hanya sebulan ini. Kalau memang waktunya nggak cukup kan boleh membuat kebijakan PP. Misalnya Pak ini PP misalnya, ini kan udah mau habis nih masa waktunya. Sebenarnya RP3JD ini kan bisa juga untuk masa berlakunya itu kalau disepakati anggota-anggota itu, misalkan kita menambahkan ini kondisi COVID. Kepengurusan ini ditambah misalnya 3 bulan atau 6 bulan, kalau memang serius mau melakukan perubahan boleh-boleh aja kalau menurut saya sih. Karena saya mempunyai konsep kalau di kepolisian itu kan ada diskresi. Bahkan sekarang ini yang namanya hukum dalam konteks yang pidana ultimum remedium oleh Kapolri diterapkan dengan restoratif justice. Itu kan di Perkap 6 2019 ditegaskan di pasal 1 poin ke-27. Itu kan perkembangan. Masa institusi lain berkembang pesat kayak gitu, kita masih gini-gini doang. Yang bener aja, lari kecil. Sai dong. Karena kita itu kan kadang-kadang bicara yang nggak penting, berdebat hal nggak penting. Kita tuh lupa hal-hal yang memang kita itu harus perhatikan, fokus secara khusus kita lupa perhatikan. Closing statement terakhir tentang kesimpulan pembahasan hari ini. Ya, saya cinta organisasi. Kita full gas, kita tanamkan full gas terhadap organisasi. Jangan takut dikritik, jangan baperan dikritik, jangan ini. Semuanya karena orang cinta itu kalau kita ada menyimpang atau bahkan kita mau menyimpang kita diingatkan. Itulah teman. Itu teman, itu sahabat yang baik. Jadi menurut saya, ayo kita duduk bersama. Jangan hanya karena beda pilihan, jangan ini kita nggak dewasa. Itu aja. Jadi nggak perlu ada kotak-kotak. Nggak ada kotak-kotak. Kalau perlu duduk bersama dengan baik. Gitu. Jangan sampai kita itu justru pengurus memperuncing polarisasi. Terima kasih. Nah, sebenarnya masih banyak. Kalau dikupas terus nggak kelar-kelar. Bros nggak pulang-pulang ntar. Bang Widi nggak jadi pulang ntar ke Semarang. Oke, Grosshopper. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan ketemu lagi dengan narasumber satu ini, Bang. Tapi Anda tanyanya juga terlalu lebar kemana-kemana. Yo, ini kan fokus. pengennya fokus, Bang. Tapi kan kita ada empat komisi. Kalau nggak dia garap semua kan ntar nyari lagi. Makanya bias dulu 4, tapi kan ada runcing-runcing dikit. Nah iyalah, ada harusnya. Tadi pengennya langsung runcing, tapi kan ini walaupun agak melebar, tapi ada runcingnya juga kan. Tapi bagus sih, saya apresiatif. Abang Mahfud sebagai seorang wartawan, ya, sebagai seorang yang peduli terhadap INI, padahal ada bukan notaris, tapi ada peduli loh. Amin, siap. Oke Bang, terima kasih Bang Dr. Widi, tapi nggak mau dipanggil
Bang Dokter. Enggak, saya panggil aja SPN. Widi ya. Jadi kita panggil Bang Bro Widi Nah, aja. itu enggak penting bagi saya. Berarti kita panggil Bro Saver Bro Widi. Bang Ya, Bro. silakan Bang aja, Bro panggil apa Widi. saja, nama saja. Jangan, Bang Bro Widi dong. Kan abang Iya. lebih tua dari saya, Bang. Kalau saya panggil nama, ntar saya yang lebih tua jadinya. Oke, Gross Saver, sampai jumpa di liputan dan bincang-bincang santai wawancara Gross TV selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.